Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tentang searching sequential. Di sini saya sebagai ketua izin memperkenalkan diri. Nama saya Siska Widyaningsi dengan NIM 230100050. Baik, perkenalkan nama saya Aan dengan NIM 230100051. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sequential search. Nah, yaitu teknik pencarian data yang dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen data satu persatu, mulai dari elemen pertama hingga elemen yang kita cari. Nah, proses ini juga terus berlanjut hingga data ditemukan. Nah, algoritma ini termasuk salah satu algoritma pencarian yang paling sederhana yang juga sering digunakan dalam situasi di mana data tidak memiliki struktur. Nah, untuk cara kerjanya, sequential adalah dengan melakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, prosesnya itu melakukan perulangan data dari 1 sampai dengan jumlah data atau N yang kita cari. Setiap perulangan ini dilakukan perbandingan data ke I dengan data yang sedang kita cari. Nah, jika data tersebut ditemukan, berarti data telah berhasil ditemukan. Juga sebaliknya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Rendra Aditya dengan NIM 230100004. Saya akan melanjutkan setelah rekan saya tadi jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi sequential search. Fungsi sequential search digunakan untuk mencari data dengan melakukan proses membandingkan setiap elemen larik secara beruntun satu persatu melalui dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan, atau seluruh elemen sudah diperiksa dapat digunakan untuk pengolahan data, seperti fungsi pencarian data barang pada master data barang. Dalam konteks pengujian kecepatan pencarian, algoritma sequential search dapat digunakan dengan fungsi microtime untuk mengevaluasi kecepatan pencarian data. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari sequential search. Kelebihannya yaitu yang pertama ada sederhana. Dengan teknik ini sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Dan ada yang kedua yaitu implementasi yang mudah. Implementasi relatif mudah dibandingkan dengan teknik pencarian lainnya. Dan yang ketiga, cocok untuk data tidak terurut. Ketika data tidak terurut karena tidak memerlukan pengurutan sebelumnya. Yang keempat, menggunakan memori yang tetap. Memori yang tetap membutuhkan sedikit ruang memori tambahan selain untuk menyimpan data itu sendiri. Dan ada juga kekurangan dari sequential search, yaitu yang pertama ada lambat untuk data besar. Jika jumlah data sangat besar, pencarian berurutan bisa menjadi lambat karena harus menarik setiap elemen satu persatu. Dan yang ketiga, tidak efisien untuk data terurut. Jika data sudah terurut, pencarian berurutan masih harus memeriksa setiap elemen, tidak memanfaatkan fakta bahwa data sudah terurut. Kapan kita menggunakan sequential search? Yang pertama, data tidak terurut saat Anda mencari elemen di dalam himpunan data yang tidak berurut dan tidak memungkinkan untuk menggunakan pencarian biner. Dan yang kedua, implementasi awal. Pencarian sequential cocok digunakan sebagai langkah awal sebelum mempertimbangkan teknik
pencarian lain yang lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program searching square. Yang pertama, ketik return atau -1 dan tulis untuk mengembalikan -1 jika karyawan tidak masuk atau ditemukan. Pilih slide 19, min in main, tutup kurung tutup in kurung. Dan contoh penggunaan fungsi sequential dan vektor tambah string karyawan sama dengan Andi, Budi, Cindy, dan Eva, Pandi, kurung tutup. Dan ketiga string main char atau namanya yang disebut Budi ini. Dan insert hasil pencarian sama dengan sequence laser set karyawan, nama, cari, dan kurung tutup. If atau hasil pencarian diketik 1 sama dengan -1 kurung buka, bawahnya code sama dengan nama cari sama dengan ditemukan di indeks. Dan outputnya adalah -tmp di twice 8 key Budi ditemukan di indeks ke -1 atau kode execution successful. Dan ini pengertian binary search. Pencarian biner adalah algoritma pencari yang digunakan untuk menemukan posisi nilai target dalam array yang diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan membagi interval pencarian menjadi 2 secara berulang hingga nilai target ditemukan atau intervalnya kosong. Interval mencari dibagi 2 dengan membandingkan elemen target dengan nilai tengah untuk pencari ruang. Terima kasih. Kekurangan dan kelebihan binary search. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihan binary search yaitu pencariannya yang efisien pada data terurut. Dan yang kedua yaitu menganalisis kompleksitas waktu. Dengan ini binary search bisa dianalisis secara dengan kebutuhan waktunya. Lalu yang kedua ada kekurangan tentang binary search. Nah, kekurangan di sini yaitu binary search hanya berlaku untuk data terurut saja dan membutuhkan memori tambahan. Jadi jika memori HP atau laptop Anda penuh, binary search ini tidak bisa dipakai. Nah, lalu di sini juga ada contoh program binary search seperti yang ada pada gambar di sini. Di dalam program ini kami membuat tentang pemanggilan karyawan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dari kata-kata kami atau ada kesalahan dari kata-kata kami, mohon maafkan. Terima kasih.